Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Juga kepada bapak ibu, ayah, ibu, para orang tua, para pendidik yang kami hormati semuanya. Termasuk hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam dunia pendidikan ini adalah menjaga kewibawaan orang tua. Mengapa demikian dan mengapa perlu adanya wibawa orang tua di hadapan anak-anak? Karena dengan wibawa tersebut, ketika seorang berkata akan didengarkan, ketika memerintahkan akan didengarkan, atau ketika memerintahkan akan dituruti. Ini yang kita harapkan. Maka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha kita, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah menjelaskan dalam kitab Fikih Tarbiyatul Abna, ada kiat-kiat bagaimana menumbuhkan kewibawaan orang tua di hadapan keluarganya atau di hadapan anak-anaknya. Yang pertama adalah al-ihtiram bainal walidain. Saling menghormati, saling menghargai antara ayah dan ibu di hadapan anak-anaknya. Ayah menghormati ibunya, ibu juga menghormati ayah, atau saling menghargai. Misal ada ayah yang dia menyampaikan lagi cerita dengan ibunya, ibunya mendengarkan baik-baik, menanggapi ceritanya, tidak sibuk dengan HP-nya sendiri ibu. Begitu pula ketika ibu cerita, menyampaikan kepada ayah, menceritakan kondisi di rumahnya tadi, mungkin cerita anaknya pergi ke sini, kemudian anaknya main di sini, dan seterusnya cerita. Ayah yang baru pulang dari kerjanya juga mendengarkan curhatan, obrolan dari ibu itu sendiri. Anaknya mendengarkan, kemudian menanggapi dengan tanggapan yang baik, bukan dengan marah, dan seterusnya. Ini anak melihat dan menonton bagaimana hubungan interaksi antara ayah dan ibu. Ini akan menumbuhkan wibawa. Oh, berarti subhanallah, ibu saya menghormati ayah, ayah juga menghargai ibu. Luar biasa, subhanallah, ayah dan ibu hebat, luar biasa, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perlu adanya penanaman tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Harus ditanamkan sejak kecil tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tuanya. Ini ditanamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, kemudian diperintahkan untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Ini ditanamkan. Kalau anak nggak pernah diberitahu tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, atau tidak pernah diikutkan pengajian atau pendidikan atau sekolah yang mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, mana dia akan tahu? Tidak tahu tentang pentingnya berbakti kepada orang tuanya, maka penting. Kemudian yang ketiga, ayah itu berusaha mendorong anak-anaknya untuk mentaati ibunya. Ayah berusaha mendorong anak-anaknya untuk mentaati ibunya. Begitu juga ibu mendorong anak-anaknya untuk mentaati ayah. Yang pertama, jadi ayah berusaha mendorong anak-anaknya untuk taati ibu. Misal gini, nak, ibumu itu luar biasa. Ibumu itu sangat perhatian sama kamu, luar biasa. Kamu belajar, ditemani. Kamu minta jajan, dikasih. Kamu mau ke belakang, ditemani. Kamu belum punya nasi, dicarikan nasi, dimasakkan, luar biasa.
Udah kayak gitu, enak sekali masakan ibumu. Masya Allah. Ibunya mendengar dari belakang tentang obrolan ayah dengan anaknya. Senang ibunya, bangga. Tumbuh mental dari anaknya. Wah, Masya Allah, ibu saya memang luar biasa. Begitu juga, ibu memberikan motivasi kepada anak untuk taat kepada ayahnya. Nah, ayah kamu, subhanallah, luar biasa. Rajin sholat jamaah, perhatian sama kamu. Kamu juga dipikirkan SPP-nya. Kemudian kamu dicarikan maisha untuk hariannya. Kemudian ketika kamu sakit juga dicarikan obat, dicarikan dokter dan seterusnya. Begitu perhatiannya luar biasa. Kamu harus taat sama ayahmu, luar biasa. Sudah dari pagi sampai sore mencari nafkah, memberikan didikan lahir di batin. Kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ akan tumbuh kepercayaan. Wibawa orang tua muncul, wibawa ayah muncul, wibawa ibu muncul. Ini saling menyebutkan kebaikan. Ibu menyebutkan kebaikan ayah, ayah menyebutkan kebaikan ibu di hadapan anak, dan itu yang nyata. Saya yakin semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya tidak perlu disampaikan kepada anak-anak. Jangan malah sebaliknya menyebutkan kekurangan masing-masing di hadapan anak. Ini akan menjadikan hilang wibawanya. Tapi bagaimana? Sebutkan, jelaskan kepada anak kebaikan-kebaikan orang tuanya. Ibu menyebutkan kebaikan ayah, ayah menyebutkan kebaikan ibu. Insya Allah binillah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh wibawa. Nah, ketika berbicara akan didengarkan, ketika memerintah akan ditaati biidznillah. Demikian, ini diantara sekian banyak metode atau tip untuk menumbuhkan wibawa, sehingga dengan wibawa itu akan mempermudah kita dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Hada wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.